Seperti biasa, awali dulu dengan pantun. Bunga mawar berwarna merah, mawar layu di sengat lebah. Selamat datang di pagi yang cerah. Semoga hari ini penuh dengan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sembari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara di diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Alif Tulusia Anggreni, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Bima. Pada pagi hari ini kita awali dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat acara pada pagi hari ini, kita langsung mendengarkan sambutan dari Bapak dari pimpinan SMP 15 Kota Bima kepada yang terhormat Ibu Maria Ulfa, Sarjana Teknik. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera ke semua. Bapak Ibu guru serta yang spesial sini, Ibu Alif Tulusiah Anggreni, Sarjana Pendidikan, yang melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu guru hebat SMP Negeri 15 Kota Bima, yaitu Ibu Alif Tulusiah Anggreni, Sarjana Pendidikan. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan, semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan di yaumil akhir kelak insyaallah kita akan mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, ini masuk pada kegiatan yang modul keempat 1.4, yaitu budaya positif. Dari pengamatan dan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Alif Tulusiah, menurut kami sudah semua diterapkan. Misalnya masalah keyakinan atau kesepakatan kelas, sudah Ibu Alif lakukan bersama siswa untuk membuat kesepakatan kelas. Disiplin positif juga sudah Ibu Alif lakukan melalui kegiatan MPLS, sudah diterapkan pada siswa kelas 7 untuk disiplin positif. Untuk budaya-budaya karakter seperti budaya 3S, senyum sapa salam, juga sudah kita bisa lihat sendiri Ibu Alif bersama rekan-rekan guru yang datang dini di awal. Mereka sudah berdiri berjejer untuk menyambut kehadiran siswa kita, dan siswa dengan semangat sendiri langsung senyum menyapa Bapak Ibu guru dan salim serta memberikan salam. Jadi menurut kami
Ibu Alif Tulusia Andriani ini sudah melakukan penerapan modul 1.4 budaya positif dengan beberapa item itu dengan baik, dan semoga kedepannya ini bisa menjadi kebiasaan yang dilakukan setelah program guru penggerak angkatan 8 ini dan setelah Bu Alif menjadi guru penggerak angkatan 8, sehingga diharapkan dengan menerapkan modul-modul yang ada, siswa kita bisa terwujud menjadi profil pelajar Pancasila. Untuk yang lainnya mungkin bisa ditambahkan, misalnya untuk disiplin positif mungkin dibuatkan aturan-aturan tertulis, sehingga anak-anak itu mungkin ada yang tidak ingat atau seperti apa, jadi mungkin ditempel di beberapa tempat, bisa anak-anak itu melihat sendiri, sehingga anak-anak bisa melakukan hal tersebut dengan mandiri. Jadi tidak perlu diingatkan kalau secara lisan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semangat selalu Ibu Alif, Ibu guru hebat SMP Negeri 15 Kota Bima. Semoga Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti jejak Ibu Alif, terutama yang belum menjadi guru penggerak, bisa belajar dari teman-teman kita yang sudah lulus menjadi guru penggerak angkatan 3. Ada Ibu Sri Meriani, ada Pak Ardiansah, ada Ibu Nining Juniarti SPD. Jadi teman-teman harus tetap bersemangat agar kita bisa menciptakan kondisi sekolah kita ini yang hebat dan bermutu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada pimpinan SMP 15 Kota Bima yang telah memberikan arahan sekaligus sambutan di acara pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama-sama pengimbasan dari Ibu Alif Tulusia Anggreni SPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Bima. Kepada Ibu Alif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam sehat dan afiat di tempat ini. Saya Alif Tulusia Anggraini sangat senang bisa hadir di hadapan Bapak Ibu guru sekalian untuk melakukan kegiatan diseminasi disiplin positif modul 1.4 pada kegiatan di LMS sebagai CGP Angkatan 8. Selama 45 menit ke depan yang akan saya presentasikan yaitu mengenai disiplin positif, segitiga restitusi dan reward. Sebelum saya melanjut presentasikan, saya akan berpantun seperti Bunda Fauza. Es krim kemarin terasa basi, sudah hilang semua nutrisi. Beri waktu saya presentasi, mohon didengarkan walau Anda frustasi. Masih pagi Bu. Iya, takutnya sudah ada yang frustasi pagi-pagi. Next. Nah, apa sih makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Mungkin kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan ini, cuma kita tidak sadar sebenarnya kita sudah melakukan. Next. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Adapun perubahan paradigma, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama bukan tabula rasa. Semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, budi pekerti, dan tugas guru itu menuntun siswa
untuk tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, jadi anak itu ibarat biji jagung. Kalau biji jagung kita tanam, tidak akan tumbuh menjadi padi, seperti itu. Dan biji jagung pun harus memiliki lingkungan yang baik untuk dia tumbuh. Walaupun dia merupakan bibit unggul, tapi dia masih tetap memerlukan tempat untuk tumbuh dan pemeliharaannya, seperti itu. Jadi anak didik itu kita ibaratkan seperti biji jagung. Selanjutnya kita juga menuntun itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nggak mungkin kita nuntun anak yang zaman sekarang yang dikatakan generasi Z atau generasi digital, sedangkan kita itu generasi yang belum sama sekali kenal digital, seperti itu. Jadi kita harus mengikuti zaman cara menuntun mereka, dan itu pun harus berpihak kepada anak. Next, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman, nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, tapi dalam hal ini kontrol guru itu dalam menghadapi murid. Lanjut. Perubahan paradigma, teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, mekanisme mikrokonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengkontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki untuk hak memaksa. Selanjutnya, paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, saya kurang jelas. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Sedangkan untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi ternyata untuk teori kontrol, semua perilaku buruk itu memiliki tujuan. Mau buruk mau baik, dia memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain kalau tidak mengizinkan dirinya dikontrol, maka dia tidak akan bisa kita kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model yang berpikir menang atau kalah, itu teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Contohnya seperti peribahasa dalam bahasa Indonesia, menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Next. Apa sih makna disiplin? Kata disiplin biasanya kita kaitkan dengan tata tertib dan teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga biasanya dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi dengan hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terlahir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tapi disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal. Eksternal itu kita biasanya melakukan kegiatan atau memotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita berpikir, apa sih yang terjadi apabila kita melakukannya? Selanjutnya motivasi eksternal. Biasanya kita juga melakukan sesuatu itu mengharapkan imbalan.
atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu motivasi eksternal. Tapi ada juga dengan motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif. Jadi kita menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi kita akan berpikir, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Silahkan. Ini budaya positif. Yang pertama itu kalau di sekolah berasal dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita akan membuat keyakinan kelas. Setelah itu kita akan menciptakan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif kita sudah memiliki budaya yang positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi. Dan mengapa sih kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang ke sekolah? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara umum lepas dari latar belakang suku, bangsa, maupun agama. Menurut Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk mengikuti keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas melalui curah pendapat dan bersedia kembali meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contohnya, kalau peraturan biasanya ada menyebutkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi kalau keyakinan kelas, kata dilarang itu diganti menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas dan nilai kebajikan yaitu menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinan kelas dan nilai kebajikan yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang narkoba, nilai kebajikannya yaitu untuk kesehatan. Dilarang melakukan dilarang bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan nilai kebajikannya kesabaran. Gunakan masker, nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan, nilai kebajikannya. Ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 9A kemarin. Jadi saya membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Mereka menulis dan menempelkan hal yang diharapkan di dalam keyakinan kelas mereka. Next. Dari mereka sudah mengumpulkan keyakinan kelas tersebut, mereka akan merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Nantinya guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi siswa nanti melakukan keyakinan kelas ini sesuai dengan hatinya. Dihukum oleh penghargaan. Ini materi yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Pemberian penghargaan itu ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang.
Penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan biasanya penghargaan itu bisa merusak hubungan. Next. Tindakan guru. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensinya. Coba kita perhatikan tindakan guru. Nanti tinggal teman-teman itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Sekarang kita lihat jawaban yang ada di slide berikutnya. Nah, ini yang pertama hukuman. Hadir hukuman, konsekuensi, membersihkan tumpahan konsekuensi, mengenakan sepatu hukuman, mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak akan menghargai kedisiplinan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar, kalau hukuman anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, diperlakukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, lalu diasingkan untuk sementara atau time out. Ini disadur dari Restitution Diane Gomsen, The Five Position of Control, Yayasan Pendidikan Luhur pada tahun 2005. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama survival, itu kebutuhan bertahan diri. Terus ada kebutuhan untuk cinta kasih dan diterima. Yang ketiga ada kebutuhan kesenangan. Yang keempat ada kebutuhan penguasaan. Dan yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Contohnya seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid yang ada di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira alasan Agus melakukan itu apa? Kalau dikaitkan dengan kebutuhan manusia 5 dasar tadi, ada yang mau jawab dulu? Kira-kira apa yang Anda lakukan kalau Anda posisinya seperti Ibu Ani?
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Saya mencoba memposisikan diri saya sebagai Ibu Ani. Jika saya menjadi Ibu Ani, hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya memanggil Agus. Kemudian saya menanyakan kepada Agus, kira-kira apa latar belakang dari yang melatar belakangi perbuatan yang dia lakukan itu apa. Nah, setelah itu baru saya carikan jalan keluarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dalam konteks penerapan positif seperti kata Ibu Ayu tadi, memang kita harus menanyakan dulu alasannya dia mengapa melakukan seperti itu, agar kita tahu mana kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh Agus. Kalau jawaban Agus, kalau untuk bertahan hidup itu biasanya dengan alasan dia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siangnya, jadi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Pada kalau alasannya seperti itu. Selanjutnya pada alasan untuk kebutuhan cinta dan kasih sayang, jawabannya Agus, dia senang jadi perhatian temannya. Jadi kebutuhannya dia membutuhkan kebutuhan untuk diterima. Sedangkan untuk kebutuhan penguasaan, dia menjadi hebat karena teman-temannya takut dan menuruti keinginannya. Itu kebutuhan penguasaannya dia. Selanjutnya kalau untuk jawabannya, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Kebutuhannya di situ berarti Agus itu butuh dengan kesenangan. Jadi pengennya bekalnya yang berbeda-beda. Kebebasan. Selanjutnya kalau kebutuhannya hanya untuk kesenangan, maka dia akan menjawab iseng saja. Saya menikmati ekspresi teman saya kalau saat saya meminta makanannya. Itu merupakan kebutuhannya Agus dalam kesenangan. Next. Kita punya 5 posisi kontrol. Motivasi posisi kontrol itu ada 5. Ada kita tuh kadang sebagai penghukum. Yang pertama, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga kita itu sebagai teman. Yang keempat kita sebagai pemantau. Dan yang kelima kita itu sebagai manajer. Pada penghukum biasanya guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Sedangkan pada pembuat merasa bersalah, guru itu akan menceramah dengan mengatakan, seharusnya ibu kecewa. Sedangkan untuk teman, dia biasanya guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Sedangkan kalau untuk manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada kontrol penghukum, guru biasanya kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Sekarang kamu push up, sekarang kamu squat jump. Itu pada kontrol penghukum. Kalau pada pembuat merasa bersalah, kata-kata yang dikatakan yaitu seharusnya kamu itu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, tolong bantu ibu. Itu kata-kata yang kita ucapkan ketika kita kontrol pada posisi pembuat merasa bersalah. Sedangkan pada posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu sesuatu. Itu posisi teman. Kalau pada posisi pemantau, guru biasanya mengatakan apa peraturannya. Kalau pada posisi manajer, apa yang kita yakini, terus apa yang akan kamu kerjakan jika kamu sudah melakukan kesalahan ini. Hasilnya, pada penghukum, biasanya siswa itu akan memberontak, berbohong, dan menyalahkan orang lain atau mencari orang ketiga untuk disalahkan. Kalau pembuat merasa bersalah, siswa akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kalau teman, biasanya dia ketergantungan, dan pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi.
Jadi kalau tidak diawasi maka dia akan berontak atau melakukan pelanggaran. Selanjutnya, kalau untuk manajer, siswa itu akan menguatkan pribadinya sendiri. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas untuk posisi kontrol penghukum. Sedangkan untuk merasa bersalah, murid meletakkan di dalam dunia berkualitas. Untuk teman, meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman dengan dunia berkualitas. Sedangkan kalau pada posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Biasanya kalau dalam penghukum, siswa itu akan berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau pada pembuat merasa bersalah, biasanya siswa mengucapkan maafkan saya, tapi akan terjadi berulang-ulang. Selanjutnya teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Sedangkan dalam posisi kontrol pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Tapi kalau pada posisi manajer, siswa akan berpikir bagaimana caranya saya untuk memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, penghukum, murid akan selalu mengulangi kesalahannya. Pada pembuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Pada posisi teman, lemah, dia tidak mandiri dan tergantung pada guru. Pada posisi pemantau, dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan didapat. Sedangkan pada posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang menurut kita lebih bagus kita terapkan jika melakukan disiplin positif? Ya. Terima kasih. Yang sebaiknya dipilih adalah yang posisi manajer, karena kalau kita memilih posisi-posisi yang lain itu masih terdapat kekurangan. Tapi kalau manajer ini menurut saya yang paling maksimal kita sebagai guru untuk dapat menerapkan disiplin positif. Di situ manajer itu seperti apa sudah ada uraian dari Ibu Ali secara detail. Karena menurut saya posisi guru untuk bisa mendisiplinkan anak itu adalah posisi manajer. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala. Memang kita harus memposisikan diri sebagai manajer, karena siswa itu akan meyakini keyakinan apa yang telah dia langgar, dan dia akan mengetahui bahwa itu memang salah, dan dia akan mencari solusinya sendiri tanpa kita minta dan kita suruh-suruh. Next, Bu Eni yang cantik. Nah, ini kaitannya dengan posisi kontrol. Ada tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi: bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat dari dalam. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga yang pertama, kalau kita menghadapi siswa yang bermasalah, yang pertama itu kita akan menstabilkan identitasnya dulu. Setelah menstabilkan identitasnya, kita menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan keyakinan, kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Stabilitas, mentah stabilisasi identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan.
Dan kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya, untuk menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Sedangkan pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Next. Belum ada foto ya? Kelewat. Nah, ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin pada 2 siswa yang melakukan pelanggaran. Saya menangani siswa yang bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Demikian presentasi saya. Ada videonya, cuma belum ada masukin. Nanti sudah di-upload di link YouTube. Saya kembalikan dulu ke moderator. Sama video-video keyakinan kelas dulu. Ya, dari presentasi Bu Alif, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami buka sesi pertama untuk 2 orang. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ada. Iya, Ibu Nur Naningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas yang tadi Ibu Alif jelaskan? Bisa langsung dijawab atau langsung jawab? Pertanyaannya, apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Biasanya kalau peraturan kelas itu dari guru, kita yang bikin sendiri tanpa meminta diskusi dengan siswa. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu siswa yang kita ajak diskusi dan dia meyakini itu keyakinannya dan dia tulis dan dia diskusikan dengan temannya mana kira-kira keyakinan kelas yang akan dipakai. Dan peraturan kelas biasanya kata-katanya ada kata dilarang, tidak boleh, jangan. Tapi kalau pada keyakinan kelas kita ubah mindsetnya menjadi kata-kata yang positif. Contoh, tidak boleh datang terlambat dalam peraturan kelas. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, kita akan merubah datang ke sekolah tepat waktu. Atau dilarang buang sampah sembarangan. Kita sudah tidak pakai kata dilarang, tapi menggunakan jagalah kelas dengan bersih dan rapi. Contoh-contohnya seperti itu. Mungkin dari sini dipahami? Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang saya pahami di sini adalah keyakinan kelas itu berupa kata-kata positif ya. Nah, itu yang mungkin berbeda juga dengan peraturan kelas tadi. Kalau peraturan kelas lebih banyak mengandung kalimat negatif. Nah, kalau keyakinan kelas itu harus kalimat positif yang digunakan. Ya, itu yang ingin saya minta kejelasannya, Bu. Terima kasih. Ya, betul sekali Bu Eni. Jadi keyakinan kelas itu kata-kata yang mengandung kata-kata yang positif. Positif di sini bukan kayak kata-kata yang tadi, contohnya dilarang, tidak boleh, dan jangan. Itu kan mengandung kata yang negatif seperti itu. Betul sekali Bu Eni. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan kedua. Saya, Bu. Berat sebelah. Apakah biar nanti di ending cantik buat dari Bu Ayu.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alif sangat bagus sekali presentasinya. Tapi ada sedikit yang menarik sekali untuk ada mau tanyakan ke Bu Alif tentang pemberian reward itu. Kalau katanya tadi pemberian reward itu kan tidak boleh. Sedangkan menurut saya itu sangat memberikan motivasi sebenarnya kalau kita memberikan reward. Jadi gimana itu Bu Alif? Terima kasih. Ya, biasanya saya juga kemarin berpikiran seperti itu. Wah, pemberian reward itu merupakan sebuah motivasi kita untuk lebih mengembangkan diri. Ternyata pemberian reward itu seperti yang tadi ada 5. Ditayangkan ulang Bu Eni. Ini ada istilah reward itu dihukum dengan penghargaan. Jadi nantinya penghargaan itu efeknya bisa jangka panjang dan bisa jangka pendek. Selanjutnya penghargaan itu menghukum. Biasanya begini, biasanya siswa yang dapat reward, salah satunya kita nggak tahu, sifat manusia kan banyak, merasa sombong, merasa udah wah, merasa seperti ini. Tapi ada pun siswa yang temannya melihat siswanya yang dapat reward, itu saja yang dikasih. Kok dia terus yang dikasih? Kapan kita yang lain ini? Seperti itu. Itu merupakan hukuman. Jadi reward itu tidak selalu dikaitkan dengan benda atau dengan sesuatu hadiah. Cukup kita mengucapkan seperti biasanya, kalau dia pintar sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, kita cukup bilang, waduh kamu hari ini rajin sekali. Cukup itu saja. Tapi tidak perlu menggunakan reward. Biasanya kita sedikit bisa disiplin waktu. Waktu bagus kita kasih hadiah buku, kita kasih hadiah. Tapi kan motivasinya itu terus, anak itu terus. Maka anak tadi akan merasa, oh saya kalau datang tepat waktu saya dapat hadiah. Jika saya melakukan ini saya dapat hadiah. Tapi kan membuat juga teman-teman yang lain iri dengan hadiah tersebut. Jadi kita rewardnya kita pindahkan menjadi kata-kata yang positif untuk siswanya. Mungkin itu penjelasan dari saya, atau mungkin bisa dibantu dengan teman-teman JP yang sudah angkatan 3 untuk menambahkan. Iya, baik. Untuk reward ya, memang di dalam kita memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti yang Ibu Ali jelaskan, bahwa reward itu terkadang menyakitkan bagi teman-temannya yang tidak sering mendapatkan reward, dan itu merupakan sebuah hukuman. Dan juga reward itu kadang menjadikan seseorang itu merasa angkuh, merasa sombong, merasa bahwa kadang juga dia akan menjadi begini, saya paling gampang saja itu, kan saya biasanya bisa. Jadi kadang meremehkan juga, dia akan meremehkan hal-hal yang mungkin meremehkan guru, bahkan juga meremehkan teman-temannya yang lain. Nah itu akibat dari reward. Saya juga sering mendapatkan itu ketika, ini pengalaman saya ketika di kelas 9. Ada satu anak yang merasa cemburu ketika saya memberikan perhatian terus kepada anak yang memang saya anggap memiliki kemampuan kognitif lebih bagus dibanding teman-teman yang lainnya, sehingga kadang saya memberikan reward ke dia. Nah, apa yang dikatakan oleh anak yang lain ini, dia bilang begini, paling dia itu saja yang dikasih.
dia itu saja yang juga dipanggil dan dilibatkan dalam kegiatan ini dan itu. Mana mau guru memperhatikan kita. Nah, itu akan mematikan motivasi, akan mematikan kreativitas anak yang tidak memiliki kemampuan kognitif lebih yang kita anggap, yang guru anggap bahwa dia memiliki kemampuan. Padahal anak lain itu mungkin secara kognitif tidak mampu di situ, tetapi dia memiliki kemampuan dalam hal yang lain, olahraga dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa reward itu, terutama reward dalam hal ini reward dalam bentuk barang ya, dalam bentuk hadiah, itu yang tidak bisa kita terapkan dalam hal ini. Jadi seperti itu, ini sering terjadi dan bahkan kita tidak menyadari di dalam kelas itu ada kecemburuan dari anak-anak yang lain ketika kita memberikan reward berupa barang terhadap anak-anak yang guru anggap memiliki prestasi. Nah, kemudian sebaiknya kita sekarang mulai mencoba untuk membiasakan kepada anak didik kita untuk memberikan reward dalam bentuk kata-kata motivasi. Karena dasarnya sebuah motivasi itu, saya pikir kata-kata itu akan mampu meruntuhkan gunung, kalau bisa dikatakan seperti itu. Dan saya bisa merasakan sendiri ketika motivasi itu, kata-kata motivasi itu tidak kita berikan, maka bawaannya kita tidak semangat untuk bekerja. Jadi seperti itu teman-teman semua, itu pengalaman pribadi saya ketika di dalam kelas. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Eli, gerak angkatan 3 yang dimiliki SMP 15 Kota Bima sudah membantu saya untuk lebih menekankan lagi bahwa penghargaan itu tidak selalu berbentuk hadiah atau reward itu tidak selalu berbentuk barang. Ini untuk sesi pertama. Ya, terima kasih kepada yang telah bertanya untuk sesi pertama. Kami buka sesi kedua dengan 1 orang penanya mengingat waktu. Siapa? Bu Ayu Susilawati, ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini mungkin saya tidak akan bertanya Ibu Alif, tetapi saya lebih meminta Ibu Alif membagikan kepada kami semua pengalaman Ibu Alif yang pernah Ibu Alif lakukan selama ini tentang praktek segitiga restitusi yang pernah Ibu Alif lakukan selama ini. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk cerita praktek segitiga restitusi, kemarin Alif mengambil skenario cerita seperti ini. Nova itu salah satu siswa kita, dia merupakan salah satu reporter TV 15 TV. Dia memiliki tugas saat itu hari Senin, jadwalnya dia menjadi reporter di acara yang ada di Gedung Seni Budaya. Tapi dia tiba-tiba tidak. Jadi sebagai produser 15 TV, Bu Eni sudah cari keliling, nanya ke teman-temannya, tidak ada kabar. Akhirnya Alif panggil secara pribadi, Alif tanya, pertanyaannya seperti ini. Kemarin hari Senin, Nova yang menjadi tugas yang dapat reporter di Gedung Seni Budaya. Ya Bu, maaf saya buru-buru karena saya bantu Bapak untuk jemur jagung. Begitu jawaban Noval. Itu sebagai awal pertama kita identitas. Terus saya Alif jawabnya seperti ini. Waduh, kamu rajin sekali membantu orang tua. Itu identitas, menstabilkan identitasnya dia. Tapi apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati di program 15 TV? Novel menjawab, iya Bu, masalah tanggung jawab. Terus Alif nanya, nah kira-kira
apa yang akan kamu terapkan untuk melakukan nilai tadi tanggung jawab itu, keyakinan kelas tanggung jawab. Dia akan berpikir dan dia akan menjawab seperti ini. Seharusnya saya meminta izin dulu kepada Bu Eni, dan saya juga meminta maaf karena tidak bisa mengikuti jadwal tersebut. Terus Alif nanya lagi, kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Dan dia pun menjawab, lain kali saya akan meminta bantuan teman untuk menggantikan jadwal saya, seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi, siswa itu punya keyakinan kelasnya sendiri, punya keyakinan sendiri bahwa nilai yang kebajikan yang mereka itu harus lakukan, dan mereka juga bisa menemukan solusi agar kesalahan yang terjadi itu tidak dia lakukan lagi karena dia sudah meyakini keyakinan kelas tadi. Mungkin seperti itu nya Bu Ayu. Terima kasih. Pantun terakhir, bunga mawar bunga serasi, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Saya harap tidak ada lagi yang bertanya. Iya, beri aplaus untuk presentasi Ibu Ali pada pagi hari ini mengenai budaya positif dalam kegiatan calon guru angkatan 8 Kota Bima. Gedung putih, gedung tinggi menembus awan, merpati hinggap di atas dahan. Terima kasih atas seluruh perhatian. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Ibu Alif pergi untuk mengaji. Pulangnya membawa kertas wasiat. Saya akhiri presentasi pada pagi hari ini. Semoga presentasinya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini akan membantu wali kelas kalian untuk kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Dulu keyakinan kelas itu kita kenal dengan peraturan kelas. Dulu ada memaksa, jangan, dilarang, tidak boleh. Seperti itu. Biasanya jangan datang terlambat, tidak boleh terlambat. Tapi sekarang kita bikin keyakinan kelas ini kata-kata yang positif. Jadi tidak boleh memakai kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Nah, keyakinan kelas ini kalian yang bikin sendiri. Jadi nanti ibu kasih sticky notes. Kalian silahkan tulis keyakinan kalian, keyakinan kelas kalian, dan silahkan tempel ke depan. Keyakinan kelas ini yang nanti akan kita jalankan setiap pembelajaran. Jadi bukan hanya kelasnya ibu, tapi pada guru-guru yang lain. Nah, silahkan dibuka, dikeluarkan bukunya. Diisi yang positif-positif. Contohnya seperti ini. Biasanya dilarang datang terlambat. Kira-kira kata-kata yang positif apa? Ayo, kata dibilang dilarang datang terlambat. Kata-kata yang bagus apa? Yang nggak pakai dilarang. Mari kata-kata yang bagus. Datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi udah nggak ada kata-kata tidak boleh kan? Atau kata-kata dilarang kan? Iya. Tapi dengan kata-kata yang positif. ini. Silakan ditulis, kalau sudah silakan tempel ke depan. Nanti keyakinan kelas ini yang membuat kelas kita tetap nyaman, aman selama kegiatan pembelajaran. Kata-kata positif yang dulu kalian kenal peraturan kelas, sekarang kalau peraturan kelas kan tidak boleh, dilarang menyontek, dilarang datang telat. Nah, kalau sekarang kata-katanya diganti.
Kayak tadi contohnya dilarang terlambat, kata-katanya diganti datang tepat waktu. Seperti itu. Seperti